Regulasi pemanfaatan untuk jenis ikan dilindungi dan atau masuk dalam daftar Appendix CITES. Penangkapan ikan secara ilegal dan perdagangan internasional dapat meningkatkan resiko kepunahan sumber daya ikan. Kita perlu mewaspadai aktivitas manusia yang dapat merusak habitat ikan. Pada tahun 1963, beberapa negara mengadakan pertemuan untuk membuat kesepakatan internasional pengaturan perdagangan tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis ikan. Pertemuan tersebut dikenal dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Memiliki 3 prinsip dasar, legality atau legalitas, traceability atau ketelusuran, dan sustainability atau keberlanjutan. CITES ditandatangani tanggal 3 April 1973. Setiap negara anggota dapat menetapkan satu atau lebih manajemen authority dan scientific authority dalam melaksanakan CITES. Indonesia merupakan anggota CITES ke-48, ditandai dengan ratifikasi dalam Kepres nomor 43 tahun 1978 beserta undang-undang turunannya. Ketentuan nasional status perlindungan yaitu perlindungan penuh dan terbatas. Perlindungan penuh dilakukan terhadap seluruh siklus hidup di habitat atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Perlindungan terbatas dilakukan terhadap sebagian tahapan siklus hidup berdasarkan ukuran, wilayah sebaran, atau periode waktu tertentu. Jenis ikan menurut ketentuan internasional dibagi menjadi 3. Appendix 1 termasuk jenis ikan yang telah terancam punah sehingga perdagangan internasional dari habitat harus dikontrol ketat dan harus dengan izin khusus. Appendix 2 termasuk jenis ikan yang saat ini belum terancam punah namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan. Appendix 3 termasuk jenis ikan yang pemanfaatannya dikendalikan suatu negara dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional. Selain dilindungi dan atau Appendix CITES, terdapat jenis ikan yang memiliki kemiripan atau look-alike species dengan jenis ikan dilindungi dan atau Appendix CITES. Pemanfaatan jenis ikan diberlakukan ketentuan pengaturan yang lebih ketat apakah status perlindungannya atau Appendix CITES. Contoh, pari manta atau manta SP dengan status perlindungan nasional dilindungi penuh dan internasionalnya Appendix 2 CITES, maka diberlakukan ketentuan dilindungi penuh. Ketentuan pemanfaatan jenis ikan dilindungi penuh dan atau masuk daftar Appendix 1 CITES hanya untuk turunan kedua atau F2 dan seterusnya dan harus dari unit pengembangbiakan yang memiliki SIP-G pengembangbiakan. Perdagangan hanya bagi perusahaan yang memiliki SIP-G perdagangan DN dan atau SIP-G perdagangan LN. Pengangkutan DN dan LN wajib saji. Khusus ikan dalam daftar Appendix 1, ekspor hanya boleh dilakukan perusahaan teregistrasi di Sekretariat CITES. Jenis ikan dilindungi penuh dan atau masuk daftar Appendix 2 dan 3 CITES. Perdagangan dari hasil pengembangbiakan dan menggunakan mekanisme kuota untuk hasil pengambilan dari alam. Kegiatan pengembangbiakan, perdagangan DN dan LN hanya dilakukan perusahaan yang memiliki SIP-G. Pengangkutan DN dan LN wajib saji. Jenis ikan look-alike tidak memerlukan SIP-G, namun pengangkutan DN dan LN wajib menggunakan surat rekomendasi. Sebagai fungsi kontrol terhadap pemanfaatan jenis ikan, saat ini Indonesia memiliki 2 manajemen authority atau MA, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk jenis tumbuhan dan satwa liar, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP untuk jenis ikan bersirip atau fisheries, serta memiliki 1 Scientific Authority atau SA, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Fungsi pengelolaan oleh KKP dilakukan dalam bentuk perizinan pemanfaatan jenis ikan melalui penerbitan surat izin pemanfaatan jenis ikan atau SIP-G, SIP-G pengembangbiakan, SIP-G perdagangan DN, SIP-G perdagangan LN, penerbitan surat angkut jenis ikan atau SAJI, SAJI DN,
dan Saji LN. Penetapan kuota pengambilan kuota ekspor, serta penerbitan surat rekomendasi DN dan LN. Regulasi Peraturan Menteri terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan atau masuk dalam daftar Appendix CITES. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Permen KP 2018. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021. SIPJI diterbitkan Kepala BKPM atas persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kuota pengambilan nasional ditetapkan oleh Dirjen PRL. Kuota ekspor ditetapkan oleh Direktur KKHL. Kuota pengambilan per pelaku usaha ditetapkan Kepala UPT PSPL. Saji DN diterbitkan Kepala UPT PSPL. Saji LN diterbitkan pejabat penanda tangan CITES Exit Permit. Rekomendasi diterbitkan Kepala UPT PSPL. Mari kita patuhi regulasi demi kelautan dan perikanan Indonesia yang lestari. Dipersembahkan oleh